Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan diberikan kemudahan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya dan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita baca dzikir pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni
as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wa syahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqdarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian kita di Al-Hikam sampai pasal 63 ya. Aurati alaikal warid ya. Allah itu memberimu warid. Kemarin sudah saya jelaskan warid itu apa. Ya gampangannya kalau kita bahasa gampangnya diberikan hidayah gitu ya. Liyastasallamaka min yadil aghyari, untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman dunia. Waliyuharriruka min rikil asari, dan membebaskanmu dari diperbudak oleh makhluk apapun. Jadi seseorang itu mendapatkan hidayah itu merupakan cara Allah untuk menyelamatkan dirinya dari cengkraman dunia. Kita bisa bayangkan kalau orang itu tadinya nyari dunia terus capek ya kan? Orang itu nyari dunia itu capek, nggak akan ada ujungnya. Maka Rasul mengatakan, andaikan manusia itu diberi satu lembah emas, ya kan? Maka dia akan mencari lembah berikutnya. Nah, terus sampai mulutnya tersumpal oleh tanah, kata Rasulullah. Artinya sampai dia mati ya begitu terus. Jadi orang hidup kalau seperti itu capek. Nah, Rasulullah itu mengisahkan, ternyata ada loh orang yang kemudian diperbudak dunia.
Kan kita mungkin kemarin kita sudah membahas orang mendapatkan hidayah itu bentuknya macam-macam. Ada yang dia karena masalah hidupnya dia dapat hidayah, ya berarti masalah hidupnya itu mengantarkan kepada hidayah Allah, atau juga kemudian tiba-tiba saja gitu ya. Tiba-tiba saja orang mendapatkan hidayah. Gitu. Ya itu macam-macam. Tapi ada orang yang kemudian tadi kalau kita secara teori harusnya ketika dia dalam kesulitan kemudian mendapatkan kemudahan, itu kan harusnya dia mendapatkan hidayah di sana. Tapi ada juga yang tidak. Maka kemudian Rasulullah menceritakan nih, ada 3 orang. Satu orang kusta, satu orang yang kepalanya botak, satu orang buta. Nah, gitu ya. Nah, ceritanya ini kan mereka ini orang yang menderita. Kalau orang kusta itu, kalau zaman dulu kan kusta merupakan penyakit yang apa ya? Menular dan kemudian kalau bisa diasingkan. Ya kan? Jadi diasingkan. Nah, orang ini kemudian berdoa tentu minta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Begitu juga si orang yang buta ini ceritanya, butaknya itu bukan butak yang biasa saja, tapi kepalanya ini karena ada apa ya, seperti koreng begitu. Jadi kepalanya ini penuh dengan koreng, gitu. Dan satu lagi orang yang buta. Ya semuanya sama, meminta pertolongan kepada Allah. Sampai kemudian Allah menguji orang-orang ini, didatangkan malaikat menyerupai manusia, ya kan? Yang kemudian ketika malaikat ini datang kepada apa namanya masing-masing orang, itu kemudian memberikan sesuatu. Apa sesuatunya? Yaitu diberikan yang si kusta ini tadi dikasih unta sepasang itu, kemudian yang botak dikasih sapi sepasang, yang buta dikasih kambing sepasang. Dan kemudian atas kehendak Allah, orang yang kusta. Jadi ini ceritanya ini kan si malaikat ini tadi datang kepada si kusta. Apa yang kau inginkan? Maka dia mengatakan saya pengen sembuh. Nah, itu yang pertama begitu. Maka kemudian Allah sembuhkan. Tiba-tiba langsung kustanya hilang. Dan kemudian ditanya lagi oleh malaikat tadi, apalagi engkau inginkan? Aku ingin memiliki unta yang banyak. Maka kemudian tadi dikasih unta sepasang. Datang kepada si botak, kemudian ditanya sama, apa yang kamu inginkan? Saya pengen kepala saya sembuh nih. Maka kemudian disembuhkan dengan rambut yang indah. Terus minta apa lagi? Minta pengen punya sapi yang banyak, dikasih sapi sepasang. Kepada orang buta juga sama. Orang buta ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya pengen sembuh dari kebutaan saya. Maka kemudian disembuhkan butanya, dia bisa melihat normal. Dan kemudian pengen apa? Pengen kambing yang banyak. Maka kemudian dikasihkan kambing sepasang. Singkat cerita nih, ini kan orang sudah normal, sehingga aktivitasnya normal. Punya dia kemudian masing-masing orang tadi kan sudah punya ternak masing-masing. Bertahun-tahun ternaknya ini semakin banyak. Yang memelihara untanya banyak, yang memelihara sapi, sapinya banyak, yang memelihara kambing, kambingnya banyak. Singkat cerita, setelah sekian tahun kemudian turun lagi malaikat untuk ngetes orang ini gimana nih sekarang ceritanya. Apakah mereka ini menjadi orang yang bersyukur atau tidak.
setelah dulu dia pernah menjadi orang yang terpuruk ya dengan masalah-masalahnya, apakah ketika masalahnya diangkat oleh Allah itu dia lalai dari Allah gitu ya. Maka kemudian malaikat ini pertama datang kepada si kusta dengan menyamar seperti orang kusta, dengan kulit yang ya penuh dengan apalah ya, kalau kusta itu kan apa bahasanya, apa itu namanya itu, apa itu kan bentuknya itu kayak sisik, kayak sisik gitu ya. Nah itu dia datang kepada orang yang dulu kusta. Dia mengatakan, Pak, saya ini musafir, mbok saya minta tolong dibantu, kasihlah saya, ini bapak ini untanya banyak, dikasihlah saya satu gitu untuk bekal saya untuk perjalanan saya. Kemudian jawabannya orang ini apa? Enggak bisa, ini kan saya punya banyak unta, ini kan hasil kerja saya lah, kok kamu tinggal minta aja gitu. Nah itu ya. Maka kemudian ini malaikat ini mengingatkan, saya tahu engkau ini mendapatkannya juga dapat begitu saja dari Allah. Kok engkau mengatakan bahwa ini karena hasil usahaku? Dia mengatakan nggak bisa, memang ini kalau aku nggak bekerja nggak bisa punya unta sebanyak ini. Maka kemudian karena dia tidak mau bersedekah dari harta yang sudah Allah titipkan kepada dia, maka dikatakan oleh para malaikat, jika apa yang engkau sampaikan itu dusta, maka Allah akan merusak semua yang ada padamu. Akhirnya ini habis untanya dan orang ini kembali kepada kondisi semula. Artinya dia kembali kusta. Datanglah malaikat kepada orang yang dulu kepalanya buta, punya penyakit gitu. Dia dengan rupa seperti dia dulu gitu kan. Buta ada penyakitnya, datang, intinya saya musafir, boleh dibantu, ini satulah sapi. Orang ini juga mengatakan ya nggak bisa, enak aja gitu kan, tinggal minta kamu itu. Ini itu hasil kerja keras saya. Nah, saya ini sudah kerja siang malam sehingga ini hasilnya. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, bukankah engkau dulu mendapatkannya juga begitu saja dari Allah? Dia mengatakan, tidak, ini dulu warisan orang tua saya, katanya begitu. Ini warisan orang tua saya. Kemudian dikatakan, jika engkau mengatakan dusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Dan akhirnya ini orang ini kembali kepada semula, gitu ya, buta dan habis semua hartanya. Nah kemudian orang ini datang kepada si yang dulu buta dalam kondisi menyamar sebagai orang yang buta. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, saya musafir, saya minta bantuannya. Maka kemudian dikasihlah sama orang buta ini, ambil aja yang kamu mau gitu. Siapkan berapapun ambil, wong ini dulu yang ngasih juga Allah, tidak siapa-siapa, ambil aja itu. Nah kemudian akhirnya malaikat mengatakan, aku ini cuma menguji kamu, maka Allah akan memberikan berkah atas apa yang engkau terima. Jadi ternyata tidak semua orang diberikan warid tadi, meskipun ini kan sebenarnya tanda-tanda hidayah Allah itu datang, tapi tidak semua orang kemudian mendapatkan hidayah saat itu juga. Dan mungkin banyak orang yang terlena, ini urusan dunia itu melenakan, Pak. Urusan dunia melenakan. Maka di sini disebutkan, kalau Allah menghendaki memberikan warid kepadamu, itu semata-mata karena Allah itu pengen supaya engkau tidak berada di dalam cengkraman dunia, dan supaya membebaskanmu dari perbudakan makhluk apapun. Karena orang kalau sudah ini kita ngomong nih, orang sudah cinta dunia itu diperbudak dengan dunia. Misalnya ada orang cinta dengan burung, itu ya. Ada orang cinta dengan burung. Wah itu setiap hari yang ngopain ini
burung aja gitu ya. Wah itu diperbudak oleh burungnya. Nah itu. Sehingga itu yang dipikirkan itu burungnya itu dikasih inilah, kasih itulah gitu. Itu orang seperti itu. Ada orang yang suka misalnya hobinya mobil, wah beli mobil aja gitu ya. Itu kan ada itu orang yang koleksi mobil banyak itu. Ya nanti diperbudak oleh itu aja. Nah, kalau ada kemana beli, wah ada beli mobil baru beli gitu kan. Padahal nggak dipakai. Ya yes, pokoknya dipakai apa untuk koleksi aja. Gitu kan? Untuk apa? Ya untuk prestis saja. Nah ini kan diperbudak oleh dunia. Karena kita bisa bayangkan Pak, orang yang punya banyak mobil itu kan banyak pengeluaran teorinya kan gitu. Katakanlah mobil tidak dipakai, apa tidak bayar pajaknya kan gitu. Nah ini biasanya orang yang koleksi mobil ini koleksinya mobil mewah-mewah gitu. Tapi pikir ini orang ini kan bayangkan dia bayar pajak terus gitu ya. Ini kan diperbudak dunia gitu. Karena keinginannya saja dia pengen dianggap sebagai barangkali orang kaya, orang hebat, pengaruh, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang kemudian aneh-aneh. Jadi ketika kita ini diperbudak dunia itu yang kita lakukan itu macam-macam. Ya, ada orang misalnya ini kita ngomongin karena mau pemilu. Ini bicara mau pemilu nih. Orang kalau diperbudak oleh jabatan, wah itu ya terus berupaya untuk mendapatkan jabatannya, terus gitu ya. Gitu. Ya kalau bisa ini kan biasanya kalau pemilu kemudian mendekati orang gitu, ngasih bantuan kan gitu. Semata-mata karena apa? Karena pengen jabatannya. Jadi kalau mereka ini bantu-bantu itu bukan karena memang orangnya baik gitu ya. Ya harapan kita sih mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya tadi dia semata-mata karena pengen mendapatkan jabatannya. Maka sebenarnya banyak kisah-kisah yang isinya ibrah baik di Al-Quran maupun kalau kondisi kita hari ini. Kalau kita di Al-Quran misalnya, di Al-Quran itu kisah tentang Nabi Sulaiman memberi peringatan kepada Ratu Bilqis. Ya, tahu ceritanya ya. Nabi Sulaiman, ini ceritanya Nabi Sulaiman ini pasukannya itu tidak hanya manusia, tentaranya tidak hanya manusia. Jadi tentaranya ini ada tentara jin dan tentara hewan. Nah, ini hebat ini. Saya sih belum pernah ketemu cerita termasuk cerita-cerita film animasi gitu ya yang lengkap seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Kalau cerita tentang Tarsan itu kan hanya dia menguasai hewan. Tapi Sulaiman ini dia pasukannya itu ya manusia, hewan, jin. Lengkap Pak. Luar biasa toh. Enggak ada nih ceritanya. Mungkin di dunia ini selama dunia ada ya mungkin cuma satu-satunya beliau yang memiliki pasukan selengkap itu. Singkat cerita dia inspeksi pasukannya, nggak ada burung hudhud itu ya. Hudhudnya nggak ada. Hudhud kemana ini? Wah, kemudian kan nggak ada yang jawab. Memang ini raja mau pada takut sama raja. Singkat cerita Hudhud datang telat. Ditanya kenapa telat? Nah kemudian Hudhud beralasan saya telat ini karena saya melakukan misi. Nah, kira-kira gitulah bahasanya. Saya melakukan misi pengintaian di negeri Sabak. Ternyata di negeri Sabak itu pemimpinnya perempuan. Nah, jadi pemimpin perempuan ini sudah lama Pak. Nah, ini kan kalau di Indonesia pemimpin perempuan ngomong ratu yang jenengan kenal siapa coba? Kalinyamat. Siapa mana ya? Sing zaman-zaman siapa ya? Kalau Tribuana itu apa? Ratu bukan? Apa itu? Ya kan? Kalau Aceh
Ada nggak ya yang ada aja ada. Nah, jadi pemimpin perempuan itu sudah ada. Pemimpin perempuan sudah ada, yaitu Bilqis tadi. Nah, Hudhud melaporkan negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan dan mereka ini negeri itu orang-orangnya menyembah apa? Matahari, tidak menyembah Allah, ya kan? Nah, kemudian apa kata Sulaiman? Ya sekarang gini, kalau memang kamu benar, nah ini aku pengen ngetes apa yang kamu sampaikan benar atau cuma alasan, ya kan? Kemudian Nabi Sulaiman membuat surat, ya kan? Membuat surat, kemudian sampaikan ini kepada si ratunya tadi. Maka Hudhud membawa surat gitu ya. Nah, ceritanya ini kan gitu. Membawa surat sampailah ke istananya Ratu Bilqis. Nah, diturunkanlah surat itu di sana. Ya kan? Kemudian akhirnya dibaca oleh Ratu Bilqis yang kemudian mungkin kalau di kita ayat Al-Qur'an itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Jadi sesungguhnya surat ini datangnya dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kemudian orang-orang mengatakan bahwa surat pertama yang ditulis diawali dengan bismillah itu adalah suratnya Sulaiman. Nah ini karena memang yang disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya, bahwa Sulaiman menulis surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Intinya surat itu mengatakan, wahai Ratu Bilqis, tunduklah kepadaku, gitu ya, untuk menyembah Allah. Intinya itu. Nah, kemudian Ratu Bilqis mengumpulkan menteri-menterinya. Ini gimana nih? Ada surat dari raja namanya Sulaiman. Nah, ini katanya kita ini suruh menyerahkan diri kepada mereka untuk menyembah Tuhan yang mereka sebut sebagai Allah. Nah, rapat kabinet itu kalau para menteri mengatakan, yo kalau memang kita harus perang, kita siap, gitu. Tapi terserah kepada ratu mau bagaimana. Akhirnya kemudian Bilqis mungkin pertimbangannya daripada kita perang, mending kita damai saja, ya kan? Sudahlah, kita kasih hadiah saja. Orang biasanya kalau dikasih hadiah kan, ya, kemudian mau mengikuti maunya kita. Akhirnya kemudian diutuslah utusan dengan membawa hadiah. Berangkat ketemu Sulaiman. Kata Sulaiman ketika utusan ini menghadap, "Ya wong, aku itu kekayaanku itu lebih daripada kamu, kok kamu ngasih hadiah pada aku gitu. Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kamu miliki." Akhirnya orang ini kemudian utusan ini pulang. Ketika utusan ini pulang, ya kan? Maka Sulaiman sudah menduga bahwa nanti Bilqis lah yang akan datang sendiri ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, itu ya. Jadi ini cara berpikirnya itu sudah ke depan itu harus bagaimana. Maka kemudian Sulaiman mengatakan rapat juga kabinet, itu ya. Rapat kabinet kalau Sulaiman ini tadi sekali lagi tidak cuma manusia, tapi juga ada jin. Saya membayangkan ini kalau kita rapat kabinet terus ada jin itu, gitu. Nah itu diajak ngomong gitu ya. Nah ceritanya kemudian Nabi Sulaiman idenya gini. Nabi Sulaiman idenya adalah siapa yang bisa memindahkan istananya Bilqis ke sini.
siapa yang bisa memindahkan istananya Bilqis ke sini. Nah, maka kemudian kalau di dalam Al-Quran disebutkan yang menjawab pertama siapa? Ya, Ifrit. Ifrit itu jin. Jadi ini kan, makanya saya bilang tadi kan, rapat kabinet, ini ada jin itu. Nah, jinnya itu terus ngomongnya gimana itu kan mesti yang lain nggak lihat itu. Gitu. Jadi kemudian Ifrit mengatakan, saya siap untuk memindahkan istananya Ratu Bilqis ke sini. Berapa lama? Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Wah, itu kata Ifrit. Artinya sebelum si Bilqis datang, kan dia menyambut. Maka itu istana sudah sampai sini. Nah, Sulaiman kan tentu pengennya lebih cepat. Gitu ya. Kira-kira mungkin begitu dalam rapat kabinet itu mungkin Sulaiman mengatakan ada yang lebih cepat gak, kira-kira begitu. Nah, kemudian disebutkan ada seorang alim. Alim itu orang yang memiliki ilmu, ya kan? Kemudian mengatakan, saya sanggup memindahkan sebelum mata Anda berkedip. Wah, canggih lagi dah. Memindahkan istana, Pak, itu sebelum matanya berkedip. Maka kemudian direalisasikanlah tadi istana Bilqis. Mungkin Bilqis sudah jalan, ya kan, menuju tempatnya Nabi Sulaiman, kemudian dipindah. Ingat loh Pak, bukan jin, tapi manusia, pakai ilmu. Nah, jadi kalau kemudian ono film-film sing apa kuwi ini Pak, iso bahasanya teletransport, iya kan? Iya tak? Teletransport itu ya. Nah itu, itu jarak jauh memindahkan barang. Lah itu sudah ada. Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang memindahkan, tapi orang tadi. Nah ini artinya ilmu tentang ini sudah ada. Nih mungkin setelah itu orangnya mati nggak diturunkan ke generasi berikutnya. Mungkin kalau diturunkan ke generasi berikutnya, orang perlu tuku kendaraan ya, langsung mau kemana? Ke sana, wah langsung sampai sana. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, tapi saya membayangkan mungkin suatu saat akan ketemu ilmu itu sehingga kemudian terjadi perpindahan sesuatu itu gampang, ya kan? Nah, singkat cerita tadi akhirnya dipindah, betul. Kemudian sampai di istananya Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman renovasi, nah, gitu ya, biar nggak kelihatan sama. Ya, jadi direnovasi. Nah, maka kemudian, nah ini yang canggihnya kalau kita baca ini, Nabi Sulaiman itu hidup kan ya sekian ribu tahun yang lalu. Nabi Sulaiman itu kemudian di depannya bikin kolam. Jadi kalau jenengan pernah ke Keraton Jogja misalnya, ada apa itu namanya, kalau kolam di Keraton Jogja jenenge apa kuwi? Lali aku. Taman Sari, ya kan? Ya. Taman Sari enggak ada apa-apanya, Pak, gitu ya. Taman Sari enggak ada apa-apanya. Bayangkan ini Nabi Sulaiman bikin kolam, kemudian di atas kolam ada kacanya. Terus kacanya setebel apa? Loh, Anda bayangkan zaman dulu kira-kira ada pabrik kaca apa ora? Iya kan? Kebayang nggak zaman dulu ada pabrik kaca nggak? Nah, ini kalau saya membaca cerita ini, berarti zaman dulu sudah ada pabrik kaca. Itu. Dan itu dilakukan oleh Sulaiman. Ditutup semua kolam dengan kaca, ya kan? Maka ketika Bilqis datang, Bilqis tahu ini kolam, cincing dia, gitu. Wah ini berarti ning kene harus ya kaya nek arep mlebu wudu kae to. Masuk ke tempat wudu, wah ini mesti harus
keceh dulu gitu, kira-kira begitu ya. Nah itu pikirannya Balkis. Maka ketika dia cincing-cincing, Sulaiman nggak perlu, nggak usah cincing-cincing. Lah ini nanti apa basah ndak ini ada kacanya, kata Sulaiman gitu. Nah kemudian masuklah. Ini kan memang ternyata itu cara Sulaiman membuat orang ini sudah down duluan, bahwa ternyata dia lebih tidak lebih kaya daripada Sulaiman. Sulaiman ternyata istananya lebih lebih canggih lagi gitu kan. Nah itu cara Sulaiman. Maka dari sanalah ini tadi ya, kalau kita lihat bagaimana seorang Balkis yang tadinya menyembah bukan Allah, karena di situ itulah dia dapat hidayah tadi ya. Akhirnya kemudian dia tunduk kepada Sulaiman dan mau mengikuti Sulaiman menyembah Allah. Itu cara Allah saja memberikan hidayah. Dia akhirnya kan tadi mungkin kan dia mikir wah dia paling kaya dan sebagainya, tapi setelah itu ternyata enggak ya, saya ini enggak ada apa-apanya, ketemu Sulaiman saya enggak ada apa-apanya. Maka tadi kalau kita melihat memang ada orang-orang yang seperti Sulaiman itu. Jadi Nabi Sulaiman itu kan luar biasa, raja kaya raya, memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa, dan pasukannya tidak hanya manusia tadi, ya kan? Nah Balkis mendapatkan itu, sehingga dia tidak diperbudak oleh dunianya tadi, yang kemudian dia hanya nyembah selain Allah. Nah kalau kemudian cerita yang lain lagi, cerita tentang bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf. Kalau kita ingat Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur itu oleh saudara-saudaranya, ya kan? Oleh 10 orang kakak-kakaknya. Ini kakak-kakaknya ini karena cemburu kepada Nabi Yusuf, maka kemudian pengen menyingkirkan. Nah, pengen menyingkirkan Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian dengan cara dimasukkan sumur, singkat cerita diambil orang, sampai kemudian beliau menjadi bendahara negara. Kabulok merangkap Menteri Keuangan. Pada saat pertama menjadi Kabulok dan Menteri Keuangan, menghadapi krisis karena kemarau yang panjang. Ini saudara-saudaranya tadi, ini tidak menyangka bahwa Yusuf yang disingkirkan sekarang sudah menjadi Menteri Keuangan dan Kabulok. Sehingga ketika kemudian saudara-saudaranya ini datang untuk, ya ini kalau ini caranya, kalau di sini namanya apa? BLT, Arab jiko BLT. Nah, gitu ya. Ngantri BLT itu ngantri BLT. Nah, itu Yusuf tahu, ini kakakku ini yang dulu sudah menyingkirkan aku. Nah, itu apakah kemudian Yusuf dendam? Ya enggak dendam. Ya kan? Cuma Yusuf waktu itu pesan, "Mas, tolong ya besok ke sini bawa saudaranya jenengan yang beda ibu." Jadi ini kan kalau kita lihat sejarahnya ini, jadi beliau ini Nabi Yusuf itu merupakan anak yang beda ibu dengan saudara-saudaranya tadi yang 9 harusnya ya, betul ya kan? Beliau ini bersaudara satu ibu satu bapak itu dengan Bunyamin. Kemudian yang lain ini beda ibu. Singkat cerita kemudian akhirnya ya udah nanti saya bawakan. Kemudian akhirnya sampailah itu tadi Bunyamin kemudian ditahan di situ ya dengan triknya Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian Bunyamin di situ. Singkat cerita ini kemudian balik lagi ke sana dan mengatakan bahwa aku ini Yusuf, gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan nggak? Ini misalnya ada orang yang sudah mendolimi orang lain, ternyata orang yang didolimi malah jauh lebih sukses daripada dia. Tentu malu. Tapi itu kemudian membuat mereka sadar, oh iya salah saya, berarti kami ini salah. Maka kemudian ketika mereka pulang datang kepada bapaknya Nabi Yakub, dia mengatakan, "Pak, tolong engkau mintakan ampunan kepada Tuhanmu untuk kami." Nah itu kan kesadaran, datang dari mana ya? Ketika dia tadi punya peristiwa tadi,
bahwa Allah memberikan warid kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf sehingga kemudian mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kalau kita bicara cerita di episode kita di zaman sekarang, ada yang menurut saya cukup epik, yaitu cerita tentang Ferdi Budiman, seorang gembong narkoba yang kemudian akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, ya kan? Dan Ferdi Budiman ini luar biasa. Beliau bahkan ketika di penjara itu masih bisa menggerakkan bisnis narkobanya di dalam penjara. Tidak cuma itu, beliau ini kalau maaf ya, kalau butuh perempuan itu ya di penjara itu bisa. Jadi di penjara seperti tidak di penjara. Wah, itu kan luar biasa. Itu Ferdi Budiman itu. Kita bisa bayangkan kan, orang kok bisa kayak gitu melakukan bisnis narkoba dengan skala yang besar, bahkan tadi menguasai di sana di lapas itu. Tapi Allah kalau ngasih hidayah itu ya ada saja ya caranya. Akhirnya Allah kasih hidayah beliau, yang mungkin kalau kita ngomong wah ini dosanya serah karuan gitu ya. Oh gitu. Yes, apa yang beliau lakukan? Ya sudah, tobat saja. Ketika beliau dapat hidayah, beliau tobat, merasakan bahwa iya ini saya melakukan kesalahan yang begitu banyak sepanjang hidup saya. Ya sudah. Ini kan tadi dia berkelimang harta, ya kan? Kenapa kok dia pilihnya bisnis narkoba? Oh, bisnis narkoba itu bisnis yang iya kan? Wis pokoknya duitnya akeh. Gitu. Mau apa saja bisa. Dan itu ya akhirnya kalau Allah ngasih warid, itu cara Allah untuk menyelamatkan dia supaya dia tidak berada di bisnis itu terus, dan supaya dia hanya menyembah kepada Allah, tidak diperbudak oleh apapun. Dan akhirnya dia dia taubat. Ketika taubat, 180 derajat Pak, dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka ketika beliau menghadapi eksekusi sudah siap, ya kan? Jadi ya yang kita iri dari beliau adalah beliau tahu matinya kapan, sehingga itu kalau mau mati itu syahadat dulu, bahkan beliau sholat dulu sebelum ditembak mati, ya kan? Nah itu apa namanya yang perlu kita iri ya. Nah, yang kalau yang ininya nggak usah iri, gitu, yang tadi bisnisnya itu nggak usah iri ya, yang masa kelamnya nggak usah iri. Tapi yang kita iri bagaimana akhir hidupnya tadi. Ini menjadi akhir hidup yang husnul khotimah. Kenapa? Kan tadi dia sudah tobat, ya kan? Dia tahu kapan malaikat maut menjemput saya, itu kan? Ya sudah siap saja. Memang sudah ditentukan bahwa akan dieksekusi mati. Ya tenang aja, sudah dieksekusi mati aja. Dia terima itu, ya tadi ceritanya menjadi indah, ya kan? Yang dikenang orang kira-kira yang indahnya atau yang masa kelamnya, kira-kira itu Pak. Enggak, artinya pasti orang lebih tadi tertarik kepada yang mananya, tertarik kepada matinya yang indah gitu kan. Kok bisa ya orang yang hidupnya mungkin sekian tahun, ini kan tobatnya baru sekian tahun kira-kira kan gitu, tapi sekian tahun lebih banyak dia ini maksiatnya luar biasa, dan ternyata akhir hidupnya indah. Nah itu Pak, maka itu cara Allah. Kalau kemudian kita ini dapat warid, dapat hidayah, ya kok saya ini gini ya, ternyata saya harus melakukan ini, melakukan itu. Timbul keinginan kita untuk dekat kepada Allah, itu cara Allah saja, ya kan? Kita ini timbul keinginan sendiri untuk dekat kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat, itu hidayah dari Allah. Ya sudah, itu cara Allah saja untuk meninggalkan supaya kita ini tidak terus berada di dalam dosa, ya kan? Dan juga nanti akhirnya hanya menyembah kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang dapat hidayah, terus menyambut hidayah tadi, terus menggenggamnya sampai akhir hayat kita. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.